Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dewi Nurida Teresa. Di video kali ini aku bakal bahas lagi mengenai teori akuntansi, yaitu salah satu teorinya yaitu teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut. Informasi yang tersedia bisa meliputi informasi di masa lalu, informasi saat ini, serta informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Selanjutnya, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Pasar yang efisien harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal return di pasar. Ada 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflect semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Lalu yang kedua, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga sekuritas sejumlah perusahaan. Yang ketiga, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Tujuan dari membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan bahwa penelitian empiris terhadap efisiensi pasar dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan risiko-risiko investasi, namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seseorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi risiko-risiko yang ada. Oke, cukup sekian videoku kali ini. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.